Selamat pagi anak-anak, saya Pak Roni yang akan memandu pembelajaran anak-anak hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting untuk membuat sekolah kita lebih bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang bullying atau perundungan. Tapi Bapak tidak sendiri, Bapak bersama salah satu siswa teladan. Hai semua, aku Doni. Salah satu siswa kesayangan Pak Doni. Hahaha. Hari ini aku akan ajak kalian mengenal lebih dekat tentang bullying atau perundungan. Apakah kalian tahu apa itu bullying atau perundungan? Untuk memahaminya, yuk kita simak video berikut. Hai, boleh aku ikut main juga? Aku bawa tali dari rumah loh. Kamu gak boleh main di sini. Iya, ini cuma buat yang putih-putih aja. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Bisa dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Bagaimana jenis-jenis bullying? Kelompok. Suatu pagi yang cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Namun, aduh, kakiku sakit. ya jatuh. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Candaan Badi terhadap Ari berubah menjadi perseteruan. Hei, jelek. Pensilnya bagus tuh. Mau dong? Maaf, pensilnya mau aku pakai. Siniin aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Badi dan Ari. Nah, gitu dong dari tadi. Hari demi hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dirundung oleh Badi. Badi yang merasa jika ia kuat, kerap mengganggu Ari setiap ada kesempatan. Mulai mendorong, menertawakan Ari, menyiram air hingga memukul Ari. Sini kamu. Pukul nih. Wah, gawat. Aku harus melaporkannya ke Bu Guru. Bu Guru. Tadi aku lihat Badi dan Ari bertengkar di sana. Guru mendengarkan aduan siswi. Ia bergegas menemui Badi dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Nggak ada apa-apa, Bu. Itu aku cuman bercanda sama Ari. Apa benar itu Ari? Badi, apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu keren, Badi. Malahan, teman-teman sekelasmu menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, tak ingin berbagi apapun denganmu. Bahkan, lebih buruk dari itu, kamu tidak akan memiliki teman satupun. Aku minta maaf, Bu Guru. Bukan ke ibu dong. Minta maaflah ke Ari. Oh iya, Ari, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Syukurlah Ari sudah memaafkan Badi. Nah sekarang, Badi, ikut ibu ke ruang guru ya. Iya, Bu.
ada anak paus lewat. Paus, paus, bet. Serahkan uangmu. Jangan, Kak. Ayo cepat berikan. Aduh, sakit. Cepat berikan. Uang jajanmu masih sisa banyak kan? Hah? Aduh, kenapa sih, Bi? Apa yang mereka berbuat? Entahlah, sepertinya mereka mengancam Kak Bobon. Aduh, bagaimana ini? Kita pulang lewat jalan lain yuk. Aku takut. Aduh, besok masih sekolah lagi. Aku berhenti sekolah saja. Atau kulari ke hutan dan bersembunyi di sana. Di kepalaku saja mereka tetap membuatku takut. Kira-kira kamu bisa bantuin aku nggak sih? Jangan diam aja. Belum tidur, Bon? Iya Bu, ini Bobon mau tidur. Aduh, baru kali ini aku lihat ada paus bisa nyungsep. Hei Kak Dargo, stop merundung Kak Bobon. Tahu tidak, tindakan kakak itu tidak terpuji. Dia sungguh menyeramkan, seperti monster. Bi, dia kesini, Bi. Wah, lari. Waduh, sepertinya dia terluka cukup parah. Hah? Sampai gepeng, Bi. Ada apa ini? Bu Guru, Kak Dargo merundung Kak Bobon lagi. Dargo, kau ikut ibu menghadap guru BP sekarang. Hai Bon, bagaimana kabarmu? Kak Dargo, aku baik-baik saja kok. Syukurlah, aku minta maaf ya Bon, kalau selama ini sering mengganggumu. Tidak apa-apa Kak. Bobon malah belajar berani. Oh iya, kalau ada yang berani mengganggumu, jangan segan bilang ke aku ya. Sepertinya Kak Dargo sudah kapok. Habis diingatkan guru BP. Kalau dia tidak kapok, kita kempesin. Kayak ban saja sih bisa dikempesin. Lupakan. Pulang yuk. Ayo, aku sudah lapar. Sama, aku juga lapar.
Teman-teman, lihat nih, ada anak botak di kelas. Anak kecil, kepala pelontos. Siapakah itu? Hahaha, Timo botak, Timo botak. Teman-teman, jangan seperti itu dong. Apakah baik jika kalian mengejek Timo? Ah, Didi ini sukanya merusak kesenangan orang saja. Kalian seharusnya tahu, mengejek orangnya itu tidak baik. Jadi soal jadi orang baik nih. Berhenti mengejek Timo. Kalau tidak, aku akan melaporkan kepada Bu Lina. Jangan laporkan dong, Di. Nanti aku kena hukuman lagi. Adik-adik, Nabi Elisa adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat. Nabi Elisa seharusnya dihormati oleh semua orang, termasuk anak-anak. Namun ada anak-anak yang mengejek, mencemooh Nabi Elisa. Mari kita membaca 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, "Naiklah botak, naiklah botak." Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Cerita ini sangat menyedihkan. Anak-anak itu dihukum Tuhan karena mengejek Nabi Tuhan. Adik-adik, kita harus menghormati semua orang. Jika kita bertemu dengan orang lain yang berbeda rupanya, jangan sekali-kali mengejeknya ya. Terlebih lagi, jangan mengejek orang tua yang sudah berjasa dan melakukan hal baik bagi kita. Mari berdoa. Bapa di surga, tolong aku supaya tidak mengejek sesama. Suatu malam di kediaman Ibu Guru Nia,
Demikian berita malam ini. Tindak kekerasan seksual terhadap anak meningkat tajam. Baru-baru ini, di wilayah telah terjadi pelecehan seksual terhadap seorang siswi sekolah dasar. Ironisnya, sang pelaku adalah sang paman sendiri. Kejadian ini Kian meresahkan saja. Murid-murid perlu diberi wawasan mengenai pendidikan seksual agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Keesokan paginya, di sekolah dasar negeri cerdas berkarakter. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Selamat pagi, Bu Nia. Baik, Bu. Nah, untuk pelajaran hari ini, kita akan mulai dengan sedikit bermain ya. Ibu sudah menyiapkan sesuatu. Perhatikan gambar di layar smartboard ini. Ini adalah gambar orang gede dan anak kecil, Bu. Kita dan orang tua, Bu. Iya, betul sekali. Ini adalah gambar manusia dewasa dan anak-anak. Walaupun terlihat berbeda, pada dasarnya tubuh orang dewasa dan anak-anak punya bagian privat yang sama, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, sekarang Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk maju ke depan. Ibu akan minta Okto untuk maju ke depan. Saya, Bu. Ibu minta tolong Okto untuk melingkari daerah dada. Baik, Bu. Tiba-tiba, gambar di monitor smartboard berbunyi. Ya, jangan sentuh aku. Kok bunyi sendiri? Wah, kenapa itu? Kenapa dia teriak, Bu Guru? Nah, anak-anak, kalian mungkin sedikit tahu ya. Jadi, ada bagian-bagian tertentu pada tubuh kita yang tidak boleh disentuh ataupun dilihat oleh orang lain tanpa izin. Organ tubuh itu adalah bagian intim atau area sensitif kita yang meliputi dada, kelamin, dan juga bokong. Mulut dan telinga juga termasuk bagian yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Jika ada orang lain menyentuh bagian tubuh tersebut tanpa izin, jangan mau ya, karena itu termasuk pelecehan seksual. Nah, selanjutnya, kalian sudah paham kan apa itu pelecehan seksual? Kalau ada orang lain yang pegang-pegang kita, Bu. Pegangnya di area mana? Organ tubuh area intim, Bu. Sama mulut dan telinga juga. Baik, sepertinya kalian sudah paham ya. Nah, selanjutnya pelecehan seksual ini bisa terjadi pada siapa saja, baik itu orang dewasa atau anak-anak, laki-laki ataupun perempuan. Indra, ada masalah apa? Dari tadi Ibu lihat kamu seperti mengerang kesakitan. Bu Guru. Baru saya dari tadi kurang enak. Sebaiknya kamu periksa dulu Indra. Okto, antarkan Indra ke ruang UKS ya. Baik, Bu. Tak lama, Okto pun mengantarkan Indra ke UKS. Nah Indra, Bu Dokter minta izin mau melihat sebentar perutmu untuk dicek ya. Bisakah kamu membuka bajumu? Baik, Dok. Sepertinya cuman kembung ringan. Bu Dokter sudah mengoleskan minyak kayu putih untuk menghangatkan perutmu. Jika nanti masih terasa sakit, segera periksa ke dokter ya. Terima kasih, Dok. Indra sudah merasa lebih baik. Ternyata cuman kembung doang. Kirain kenapa. Makasih ya Okto sudah menemani. Sebentar. Kenapa? Ada yang sakit lagi? Lega. Astaga. Ya maaf, ini kan salah satu pengobatan juga. Permisi Bu Nia, saya sudah merasa baik kan?
Syukurlah, kembalilah ke tempat duduk kalian. Nah, Ibu lanjutkan pelajarannya ya. Jadi, tidak sembarang orang boleh menyentuh daerah sensitif kita. Misal cerita Indra tadi, dokter harus meminta izin pada pasien ketika memeriksa dan membuka baju pasien. Bahkan kepada saudara kita yang merupakan orang terdekat kita, semisal Indra mempunyai adik perempuan kecil dan ingin memandikannya, Indra harus meminta izin kepada adiknya untuk membuka bajunya. Begitupun dengan orang tua kita. Ibu akan memberikan beberapa tips untuk kalian agar terhindar dari pelecehan seksual. Yang pertama adalah selalu hati-hati dengan orang yang tidak dikenal. Apalagi kalau ia menawarkan sesuatu kepadamu, misalnya permen atau mainan game di HP-nya. Jika ada orang yang tidak kamu kenal, mulai mendekati atau menyentuh badanmu, katakan tidak. Segera lari dan teriak minta tolong. Ceritakan pada orang dewasa yang kamu percayai, baik itu orang tua atau gurumu. Jika kalian bermain, usahakan untuk ditemani oleh orang tua atau orang dewasa yang kalian percayai agar bisa mengawasi kalian, seperti kakak, kakek, nenek, om, ataupun tante. Nah, terakhir, ceritakanlah hal yang kalian alami kepada orang tua, keluarga, atau orang dewasa yang kalian percayai. Mereka akan membantu kalian supaya selalu aman dan terlindungi. Bila kalian melihat pelecehan ini terjadi pada orang lain, apalagi orang yang berkebutuhan khusus, beranikan diri. Laporkan pada orang dewasa yang kamu percaya, misalkan orang tua, kakak, guru, atau satpam. Nah, kalian paham ya? Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya pada Bu Guru. Baik, Bu.